Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Jejak yang tergantung di udara berwarna emas dan mempesona. Itu benar-benar besar, dan cahaya keemasan berputar-putar di sekitarnya dalam hal yang gemilang. Semua orang di Stone Capital bisa melihatnya. Suara yang luar biasa terdengar. Yang mewarisi posisiku, Shihao, kata-kata ini menghantam seperti guntur. Seluruh dunia bergemuruh sebagai tanggapan, berdering di telinga semua orang. Itu Kaisar Batu. Jejak yang ditinggalkannya berisi suaranya yang menggelegar, dan itu telah muncul untuk dilihat semua orang. Gelombang kejut terdengar. Di dalam ibu kota kekaisaran, banyak rakyat jelata berlutut dalam pemujaan, karena kaisar seperti dewa bagi mereka. Ketika mereka menyembah Dekrit, suara gemuruh terdengar. Dekrit menjadi lebih cerah dan lebih gemilang setelah mengumpulkan kekuatan misterius. Shihao adalah kaisar baru. Seseorang berteriak keras. Itu berdering melalui ibu kota batu seperti guntur. Sementara itu, Dekrit di udara menjadi semakin cemerlang. Huruf-huruf emas yang cemerlang mulai melonjak dengan energi drakonik. Hidup Kaisar! Panjang umur! Seseorang disembah. Mereka memberi hormat kepada Kaisar lama dan meneriakkan nama Kaisar baru. Ini adalah kumpulan suara yang sangat keras dan bergema yang bergema di langit dan bumi. Itu mengguncang satu jiwa mereka. Bahkan ekspresi para pembudidaya yang kuat pun berubah. Suara ini berasal dari energi takdir dan sangat kuat. Setiap orang memiliki potensi yang tak terbatas. Setelah perbendaharaan tubuh mereka dibuka, sejumlah besar kekuatan ilahi akan meledak dan mereka semua akan menjadi pembudidaya hebat. Orang biasa tidak membuka perbendaharaan ini, tetapi mereka memiliki potensi. Melalui resonansi antara ucapan dan hati, mereka dapat menghasilkan kekuatan misterius yang suci, dan inilah yang mengalir ke langit yang luas saat ini. Kekuatan ilahi yang berkumpul menuju Shihao bisa dilihat melalui mata telanjang seseorang, menopang tubuhnya dan membentuk pilar aura drakonik kekaisaran. Ini adalah hasil ketika semua orang di ibu kota menerima Dekrit. Mereka memanggil namanya, mengubah nasib dunia ini. Shihao duduk tinggi di atas tahta dan menerima kekuatan misterius. Tentu saja, dia tidak mengizinkannya masuk ke tubuhnya dan hanya mengelilingi energi ini di sekitar dagingnya untuk melindungi sekelilingnya. Ini adalah bagian dari energi nasib seluruh negara, dan itu bisa melindunginya dari kemalangan. Di tubuhnya, jejak kaisar masih bergema dengannya. Semakin banyak kekuatan misterius mengalir untuk mendukungnya. Pada saat itu, keberadaan Shihao menjadi dalam dan tak terukur saat cahaya kabur menyelimuti dirinya. Di dalam istana surgawi pusat, hati banyak raja sangat terguncang. Itu baru saja terjadi, namun batu kecil itu telah menciptakan pemandangan seperti ini. Mungkinkah tidak ada kandidat kedua untuk posisi kaisar? Energi takdir dari segala arah mengalir, dan semuanya berkumpul ke arahnya. Para ahli dari 3 sekte telah berkumpul di sini. Banyak orang mengepung istana surgawi untuk menjebak dan membunuh Shihao. Ketika mereka melihat adegan ini, semua ekspresi mereka berubah. Ketika beberapa penatua yang mengembangkan kemampuan ilahi khusus membuka mata spiritual mereka untuk memeriksa situasi dengan cermat, mereka semua tersentak. Mereka merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka. Naga dari langit membungkus tubuh dan mengaung. Apakah benar-benar ada seseorang yang mewarisi gelar kaisar? Seorang penatua tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mata surgawi sulit untuk dibuat, tetapi mata spiritual para ahli ini telah lama terbuka. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan, mereka semua diam-diam mengamati situasi. Wajah mereka langsung berubah. Di dalam istana surgawi pusat,
Shi Hao duduk di singgasana yang tinggi dan perkasa tanpa bergerak. Seolah-olah kursi ini sudah menjadi miliknya puluhan ribu tahun yang lalu. Dia duduk dengan tingkat stabilitas dan ketegasan yang tak terkatakan. Matanya sangat dingin saat dia menyapu pandangannya ke semua orang. Di luar tubuhnya, naga surgawi berputar-putar satu demi satu. Mereka sangat tebal dan menutupi tempat ini, menderu ke langit dengan kepala terangkat. Puluhan ribu garis energi drakonik dilepaskan. Aura kekaisaran menghasilkan tekanan yang luar biasa, dan semuanya berkumpul di tubuh pemuda itu, menghasilkan suasana seorang kaisar yang hebat. Semua orang yang hadir mulai gemetar. Shi Hao, kamu benar-benar berani, benar-benar merebut tahta kekaisaran. Anda telah menipu orang-orang di dunia ini dan mencuri seluruh negara. Seorang tetua dari sekte Mending Surga dengan keras memarahinya. Kata-katanya sangat kejam, karena dia tahu jika ini terus berlanjut, itu tidak akan berakhir dengan baik. Ketika seorang kaisar menggantikan tahta untuk menerima warisan, bagian terpenting adalah tubuh pihak lain menjadi semakin kaya dengan energi drakonik kekaisaran. Dia ingin mengganggu transformasi ini. Namun, meskipun suaranya yang menggelegar diteriakkan keluar, itu tidak bisa keluar. Semua itu diblokir oleh dekrit emas di udara. Apa yang semua orang tunggu? Ini adalah skema untuk merebut tahta kekaisaran. Kita tidak bisa membiarkan dia melanjutkan. Di sebelah penatua itu, beberapa orang lain berbicara dengan suara keras. Mereka harus menghalangi proses ini dan mencegah Shi Hao mewarisi negara batu. Jika tidak, ini akan menjadi variabel yang tidak terkendali. Prestasinya selama masa mudanya sudah begitu besar dan tak tertandingi, dan tidak ada yang bisa membuatnya menyerah. Ini bukanlah kaisar yang dibutuhkan sekte-sekte besar asing. Di atas tahta yang tinggi dan perkasa di kuil surgawi pusat, tatapan Shi Hao menjadi semakin dingin saat dia mengamati mereka. Dia seperti seorang penguasa yang telah turun ke dunia ini. Dengan suara yang sangat dingin, dia berkata, "Badut apa?" Suaranya menggelegar, mengguncang seluruh istana kekaisaran ini. Energi draconik melonjak, menyebabkan istana emas ini bergetar. Itu benar-benar seolah-olah dewa mengucapkan kata-kata ini. Meskipun dia hanya mengucapkan kata-kata ini, seolah-olah palu dewa guntur telah jatuh. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Ada kemarahan, dan bahkan ada ketakutan yang samar. Tangkap dia. Dia adalah pengkhianat dan tidak cocok untuk menjadi kaisar. Tekan dan bunuh dia. Tetua itu berteriak bersama sekelompok orang. Hong! Tubuh Shi Hao tidak bergerak. Dia hanya mengangkat tangannya dan dengan ganas menekan ke bawah. Energi drakonik kekaisaran meletus, dan seluruh dunia bergemuruh dengan kebisingan. Jenis adegan ini mengejutkan semua orang di sini. Dalam suara gemuruh, tangannya dengan cepat membesar. Naga surgawi meringkuk di sekitar tangan itu, melewati formasi ilahi. Seolah-olah langit itu sendiri runtuh, serangan mengerikan itu mengelilingi mereka dan mulai turun. Mundur! Tetua itu berteriak keras, karena tangan ini terlalu kuat. Saat ini sedang menuju tepat untuk mereka. Mereka melepaskan teknik berharga mereka dan mengaktifkan artefak magis mereka. Cahaya warna-warni melonjak dan simbol memenuhi udara. Semua orang bisa merasakan tekanan yang luar biasa, dan mereka semua dengan cepat mundur. Namun, tangan ini sangat mengejutkan. Itu berputar dengan energi tanah, dan fluktuasi yang dilepaskannya mengalir seperti gelombang. Tangisan naga terdengar saat fluktuasi menutupi mereka. Hong Hong! Di dalam kelompok yang dipimpin oleh sesepuh itu, lebih dari 10 orang mengeluarkan jeritan menyedihkan. Wajah mereka kehilangan semua warna dan menjadi sangat pucat. Mereka benar-benar tertutup oleh tangan besar itu. Artefak berharga mereka hancur, dan kemampuan ilahi mereka hancur.
Tubuh mereka terlebih lagi mulai bergidik. Peri Yu Chen, Qin Lun, Zhang Six, dan para ahli luar biasa lainnya tidak dapat menyelamatkan mereka bahkan jika mereka menginginkannya. Semuanya terjadi terlalu cepat. Raungan naga surgawi dan tangan yang menutupi langit menekan mereka dalam sekejap. Peu, peu. Mengikuti cahaya berdarah, daging individu-individu ini terbelah. Ujungnya seperti artefak berharga, hancur di udara. Tangisan mereka berhenti, dan untaian kabut berdarah tertinggal di udara. Mereka yang menegurnya dengan keras sebelumnya semuanya mati. Tidak satu pun dari mereka yang selamat. Tangan besar itu menghilang. Energi drakonik kekaisaran terus bergerak. Di dalam istana surgawi pusat, Shi Hao duduk tegak seperti batu besar. Matanya tampak sangat dalam saat dia menatap kerumunan. Semua orang berkeringat dingin. Apakah ini kaisar baru? Begitu dia naik tahta, sudah ada energi misterius yang ditambahkan ke tubuhnya yang memungkinkan dia untuk menjadi satu dengan istana kekaisaran ini. Kekuatannya terlalu mencengangkan. Ini adalah jenis kekuatan besar. Ketika bergerak, itu seperti kekuatan besar yang menggerakkan dunia ini. Yang berat menjadi ringan, dan dengan riak sederhana, hasil yang mengerikan dihasilkan. Tangan tanah besar yang dia hasilkan datang melalui formasi ilahi. Apakah ini berarti bahwa istana surgawi ini telah diserahkan ke tangannya? Hati para raja semua gemetar. Pakar muda ini terlalu heroik. Dia berhasil memperoleh pengakuan dari aura drakonik kekaisaran dan menggantikan tahta, menyebabkan banyak orang merasa tidak nyaman. Semua orang gemetar dalam hati. Batu kecil datang ke ibu kota kekaisaran sendirian dan berhasil mewarisi kredo negara besar. Ini benar-benar menakutkan. Apakah dia benar-benar akan berurusan dengan semua orang hanya dengan kekuatannya sendiri? Saudara Shi luar biasa. Anda benar-benar mengagumkan, hanya saja, dengan peristiwa besar yang sudah terjadi, seberapa jauh Anda bisa mencapai? Meskipun kamu menggantikan tahta hari ini, berapa hari lagi kamu bisa duduk di sana? Peri Yu Chen adalah orang yang berbicara, suaranya agak lembut. Raut wajahnya sangat indah, dan ada semacam spiritualitas dalam dirinya. Bibir merahnya cerah dan giginya putih dan berkilau, dia terlalu cantik. Shi Hao duduk di atas, tenang dan tidak bingung. Jenis sikap dari seorang pemuda seperti ini membuat ekspresi semua orang menjadi serius. Dia masih sangat muda, namun dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Pupil matanya terus berkedip. Dia dengan hati-hati merasakan energi drakonik di sekitar tubuhnya serta perasaan dao kekaisaran yang ditambahkan padanya. Kekuatan misterius beredar. Ini bukan jenis kultivasi, melainkan kekuatan dunia, jenis kekuatan besar. Kaisar, Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Seluruh keberadaannya menjadi dikelilingi oleh kabut, membuatnya tampak lebih misterius. Matanya terus berkedip dengan pancaran warna-warni. Kemudian, dia menatap Peri Yu Chen dan berkata, "Apa itu kekuatan besar? Berapa banyak yang Anda benar-benar tahu? Pandangan Anda tentang dunia adalah sombong. Namun, Anda diberkati dengan ketampanan, jadi Anda lebih baik memainkan peran sebagai istri yang baik dan dapat memanfaatkan diri Anda dengan lebih baik." Semua orang tercengang. Apakah batu kecil yang berbicara? Dia benar-benar tidak memberikan wajah apapun kepada pihak lain dan berani berbicara seperti ini. Peri surga mending sekte yang megah sebenarnya disangkal seperti ini. Arti dari kata-kata ini jelas. Dia mengecam Dewi Sekte besar dan hanya berbicara tentang ketampanannya tanpa berbicara tentang aspek luar biasa lainnya. Ini adalah jenis penghinaan yang paling langsung. Dia jelas hanya seorang pemuda, namun dia bertindak dengan cara yang menindas dan menggunakan nada seperti itu untuk berbicara dengan peri paling terkenal. Semua orang tercengang, tidak tahu harus berkata apa. Shi Chong tercengang.
Dia berdiri di sana dengan mulut terbuka dan menatap Shihao sebelum melihat peri berpakaian putih. Pada akhirnya, dia masih memutuskan untuk tetap diam. Ekspresi Fei Yuchen tetap murni dan damai tanpa tanda-tanda kemarahan. Kemudian, penampilannya yang sempurna mengungkapkan sedikit senyuman yang bahkan bisa menyebabkan bunga putih kehilangan warna dan matahari dan bulan tampak redup. Kakak Shi, nada bicaramu agak tajam. Apakah ada gunanya mengatakan hal-hal ini? Apakah itu akan mengubah sesuatu? Wajah putihnya yang berkilau memancarkan cahaya yang menakjubkan. Bibirnya yang cerah sedikit melengkung, mengaduk hati banyak orang. Ada gunanya. Ini untuk memberitahumu bahwa aku kehilangan seorang pelayan di sini. Shihao berbicara. Semua orang menjadi tercengang. Sikap ini tidak biasa dan sangat mengesankan. Dia benar-benar berani mengucapkan kata-kata semacam ini. Semua orang merasa seolah-olah auranya sekarang sedikit berbeda dari aura khusyuk dan hormat seorang kaisar yang dia miliki sebelumnya. Haha, di luar istana surgawi pusat, Raja Perang tertawa terus-menerus. Dia tampak sangat gagah. Begitulah seharusnya. Jadi bagaimana jika Anda semua berasal dari sekte besar di luar wilayah ini? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat mengacaukan segalanya dan memperlakukan klan saya dengan superioritas seperti itu? Kaisar baru harus memiliki keberanian besar seperti ini. Jadi bagaimana jika Anda adalah peri sekte? Menangkapmu sebagai pelayan adalah gaya yang seharusnya dimiliki kaisar baru klanku. Hanya dengan begitu kekuatannya akan melahap gunung dan sungai serta mengabaikan dunia. Semua orang terkejut. Ekspresi Fei Yuchen tenang, dan aura murninya tidak berubah sedikit pun. Tubuhnya terbungkus lapisan cahaya redup, dan tubuhnya yang putih bersih bersinar cemerlang tanpa tanda-tanda kemarahan. Namun, wajah beberapa tetua di sampingnya menjadi sedih. Ekspresi mereka jelek. Orang-orang dari Gunung Abadi dan Sekte Barat juga tidak senang, dan semuanya memiliki ekspresi dingin. Kami datang ke sini untuk menegakkan keadilan. Kami tidak akan mengizinkan Anda untuk merencanakan dan menjadi kaisar palsu. Bagaimana kami bisa membiarkan orang sepertimu mendapatkan warisan besar ini? Ketika Shihao mendengar apa yang mereka katakan, ekspresinya tetap tenang tanpa gangguan. Matanya luar biasa dalam. Cahaya warna-warni berputar, dan pemandangan menakutkan dari matahari, bulan, dan bintang-bintang yang bergerak dapat terlihat di dalamnya. Apakah kamu memiliki wajah yang tersisa? Ini adalah jawaban dinginnya. Duduk di atas, dia memandang rendah para ahli dari 3 sekte dan berkata, Istana Kekaisaran Negara Batu bukanlah tempat yang bisa Anda masuki dan keluar dengan santai. Kalian semua berani berbicara tidak masuk akal tentang warisan kekaisaran yang hebat? Apa hubungannya dengan salah satu dari kalian? Anda berani mengganggu bagaimana negara saya beroperasi. Kalian semua akan dibunuh. Pada saat ini, dekrit emas di atas beresonansi dengannya. Lulus ke Shihao, terus bergemuruh di udara. Semua orang di dalam Stone Capital membungkuk dalam pemujaan, berteriak dengan keras. Hidup Kaisar! Naga surgawi muncul satu demi satu di sekitar tubuh Shihao. Kekuatan misterius menjadi semakin bersemangat. Dia dengan dingin menatap semua orang. Dia samar-samar bergabung dengan dunia ini. Dia akan menekan para ahli yang mengelilinginya ke segala arah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.